Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Lira semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam live Instagram bersama Rumah Sakit Lira Medica, dan kali ini saya akan membahas mengenai panic buying di masa pandemi ini sebenarnya wajar atau enggak sih gitu. Mungkin sahabat Lira semuanya di rumah nih yang kemarin-kemarin tahu tentang beberapa customer yang memperebutkan salah satu susu dan akhirnya menjadi polemik di masyarakat gitu kan. Dan hari ini saya akan bahas bersama dengan Dr. Aditya Anggadharma yang kebetulan sudah join pada episode kali ini. Dan saya ingatkan lagi kepada sahabat Lira semuanya yang ingin bertanya tentang COVID-19 ataupun tentang tema pada hari ini, langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi sebelum kita ke pembahasan, saya akan mengupdate layanan terbaru dari Rumah Sakit Lira Medica. Oke, sebentar. Yang pertama adalah layanan telekonsultasi dokter Halo Lira. Jadi untuk sahabat Lira semuanya yang bingung mau ke rumah sakit tapi ada gejala-gejala ataupun ada yang semacam lagi sakit gitu, cuman bingung ini kira-kira gimana ya gitu ya untuk ke rumah sakit agar tidak was-was nih. Di Rumah Sakit Lira Medica ada yang namanya Halo Lira atau telekonsultasi dokter. Jadi sahabat Lira semuanya silahkan untuk membuat janji. Terus kedua adalah transfer konsultasi, dan ketiga adalah konsultasi via video call. Jadi nanti sahabat Lira akan via video call bersama dengan dokter yang dituju, dan kemudian akan nanti obat yang diresepkan oleh dokter nanti akan dikirim ke alamat Rumah Sakit Lira Medica. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung disimak di postingan di Instagram, yaitu tentang telekonsultasi dokter Halo Lira. Oke, selanjutnya layanan terbaru dari Rumah Sakit Lira Medica. Sebentar. Adalah paket isolasi mandiri di rumah dengan harga 2.550.000. Nih mungkin sekarang seperti yang sahabat Lira tahu bahwa Rumah Sakit Lira Medica dan rumah sakit lainnya itu sedang full bed untuk yang namanya isolasi COVID-19. Jadi Rumah Sakit Lira Medica mempunyai paket isolasi rumah. Jadi nantinya dokter akan datang ke rumah pasien untuk telekonsultasi, untuk juga nanti akan ada yang namanya VCR di hari ke-6, juga nanti akan diberikan obat-obatan seperti itu dan tindakan juga. Jadi langsung saja untuk sahabat Lira semuanya yang bingung mencari isolasi mandiri, langsung saja hubungi call center Rumah Sakit Lira Medica. Dan yang terakhir adalah paket layanan screening COVID-19, yaitu kita lengkap, ada swab antigen, ada antibody kuantitatif, ada PCR swab reguler, ada juga PCR swab antigen laboratorium, dan juga ada rapid swab antigen antibody kuantitatif, PCR 1 kali 24 jam, dan juga PCR express di someday untuk hasilnya sendiri. Nah, untuk sahabat Lira semuanya yang ingin mengecek kadar COVID di dalam tubuh, ataupun itu mau cek antigen ataupun PCR, langsung saja hubungi atau simak postingan yang ada di Instagram Rumah Sakit Lira Medica untuk informasi lebih lanjutnya, atau DM di rumah sakit, di Instagram Rumah Sakit Lira Medica. Oke. Kita akan mengundang Dr. Aditya Anggadharma yang tadi sih sudah hadir di live Instagram kali ini, yang akan membahas mengenai panic buying di masa pandemi. Oke, sebentar, saya akan undang lebih dahulu. Jadi untuk mengenai COVID-19 atau layanan terbaru dari Rumah Sakit Lira Medica, silakan untuk di kolom komentar ditulis, nanti kita akan bahas-bahas bersama. Oke, Dokter Aditya sudah hadir. Selamat siang, Dok. Ya, siang di. Oke, Dok. Ini kita ketemu lagi di live Instagram kali ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai panic buying di masa pandemi, arah itu sih sebenarnya. Mungkin dokter juga tahu kan, dok sempat viral ada beberapa customer yang sempat foto-fotokan membeli buah susu ya, dok ya, susu. Nah, sebenarnya kalaupun untuk
panik buying ini tuh dari segi medis gimana sih, Dok? Ya, sebenarnya panic buying itu sangat kalau bisa agak dihindari ya. Jadi panic buying itu adalah suatu kepanikan, suatu gangguan dari psikis masyarakat yang dia ketakutan, dia ketakutan akan kondisi COVID-19 ini yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Jadi dia merasa ketakutan sehingga dia merasa panik, sehingga berita-berita yang masuk yang menurut dia itu adalah bisa untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit COVID itu dia akan lakukan sehingga tidak memikirkan atau tidak mengecek apakah itu sesuatu yang benar atau tidak. Seperti itu, Bi. Oke, jadi lebih ke kayak panik aja, kayak panik. Ya, seperti itu. Dia sih panik gitu. Jadi sebenarnya sih gini ya, untuk masalah pencegahan dan pengobatan COVID ini sendiri kan belum ada yang pasti 100% ya. Jadi kita cuma tahunya adalah vaksin yang udah pasti dan obat yang diberikan oleh dokter. Tapi di luar itu sebenarnya tujuannya itu adalah untuk mencegah atau meningkatkan imun tubuh dari tubuh kita sendiri agar tubuh kita tidak drop sehingga terjadi penularan COVID-19 ini. Nah, yang kemarin terjadi itu yang Abi tadi bilang masalah panik buying terhadap susu itu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi medis itu harusnya tidak usah terjadi gitu ya. Apalagi sampai harga susunya jadi meningkat 2 atau 3 kali lipat itu harusnya nggak usah. Malah efek dari panik buying itu malah meningkatkan harga susunya jadi mahal dan langka gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi kandungannya sendiri sebenarnya antara susu itu kan susu steril ya, Bia. Susu yang steril sama susu UHT itu sebenarnya kandungannya itu sama. Ya, jadi sebenarnya dari susu yang kemarin diperebutkan itu sebenarnya ya saya akuin itu adalah tinggi kalsium, tinggi vitamin, tinggi mineral, itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi tidak hanya jenis susu steril itu saja yang dapat meningkatkan itu semua, tapi jenis susu UHT yang lainnya pun bisa dijadikan minuman atau konsumsi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Karena apa? Kandungan-kandungan mineralnya, kandungan-kandungan vitaminnya itu sama dengan kandungan yang diperebutkan di susu yang steril itu, Bi. Cuman bedanya susu yang steril dan susu UHT itu mungkin proses pengemasan atau penyajian yang dilakukan oleh produser susu itu sendiri. Jadi kalau steril itu dia pembuatan itu susu murni itu dipanaskan dengan suhu sekitar 135 sampai 145 derajat Celcius selama 2 detik. Setelah itu disimpan di kaleng dan dikedap udarakan, habis itu baru dipanaskan lagi. Itu proses dari susu yang steril. Sedangkan kalau UHT itu sama, dia dimasak selama 2 detik dari suhu 138 derajat Celcius. Setelah itu dikemas di tempat bukan kaleng. Bedanya cuma itu aja, Bi. Tapi semuanya kandungan vitamin, kandungan mineral, dan kandungan kalsiumnya gak jauh beda antara susu yang steril dengan susu yang UHT itu. Jadi teman-teman semua sendiri kalau di rumah mudah-mudahan tidak jadi panik buying, dan setelah mendengarkan ini mudah-mudahan bisa lebih dewasa, lebih mengerti bahwa tidak perlu sampai fanatik terhadap satu jenis produk itu, karena susu UHT juga bisa sama kandungannya sama susu steril. Seperti itu, Bi. Jadi bisa digarisbawahi kalau misalkan susu steril dan susu UHT sebenarnya kandungannya sama ya, Dok ya? Kandungannya sama, Bi. Kandungannya sama. Nggak jauh beda. Dok, tapi ada yang mengatakan bahwa susu yang sedang viral ini itu bisa menangkal yang namanya virus corona, atau memang itu hanya sebatas berita hoax saja, Dok? Ya, yang tadi saya bilang, Bi, untuk menangkal atau mencegah terjadinya penularan virus corona ini belum ada hal yang pasti. Yang sekarang kita lakukan, yang sedang benar-benar dilakukan itu adalah dengan cara vaksinasi. Ya, nah dengan kita meminum susu tadi, sebenarnya tujuannya itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, tapi meningkatkan daya tahan tubuh itu tidak harus dengan jenis kandungan
merek yang satu merek itu, tapi bisa menggunakan merek-merek yang lain. Karena apa? Kandungannya jenis dari vitaminnya, mineralnya, kalsiumnya itu nggak jauh beda, nggak jauh beda. Jadi malah kalau dengan kayak begitu, dengan panic buying, malah yang ada apa? Langka susunya, harganya jadi naik berkali-kali lipat. Yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat itu sendiri. Padahal apa? Efeknya sama aja. Cuman mungkin psikisnya, oh saya meminum susu itu efeknya jadi lebih baik gitu. Sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya, Bi. Ya. Oke, Dok. Jadi sebenarnya adalah dari peran dari masyarakat sendiri ya, Dok ya, kan sampai yang namanya panic buying ya, Dok ya. Gitu ya. Ya. Untuk apa Jadi jadi usahakan teman-teman sendiri kalau mendengar atau membaca berita, pastikan kevalidannya, jangan sampai malah merugikan masyarakat atau diri kita sendiri. Nah, selain tadi yang bilang mungkin tadi susu, mungkin jenis vitamin juga itu menjadi panic buying. Dia banyak beli vitamin sehingga vitamin langka di mana-mana. Padahal emang sih dengan kita minum vitamin itu salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Akan tetapi jangan dijadikan itu jadi, oh saya harus beli banyak untuk stok, oh takut program PPKM pemerintah nanti kita kehabisan stok vitamin. Jadi tidak harus seperti itu, malah dengan seperti itu merugikan masyarakat. Jadi psikis, mungkin ya saya juga paham bahwa dari kondisi pandemi seperti ini, psikis dari masyarakat sendiri adanya kekhawatiran nanti, wah saya kalau nanti tidak minum vitamin, saya nanti malah imunnya turun, jadi ngedrop. Nah, tapi jangan dijadikan itu suatu negatif, tapi jadikan itu suatu positif, sehingga oh saya harus sehat, tapi dengan cara yang benar. Yaitu ya jangan terlalu banyak, jangan terlalu ya itu panic buying, menimbun vitamin sebanyak-banyaknya, takutnya nanti habis, atau meminum susu, mengkonsumsi susu dengan satu jenis merek yang sama. Nah itu saya sarankan jangan seperti itu, Bi. Gitu. Karena dengan kita panik sendiri, malah yang jadi kita stres, dan kita stres malah imun tubuh kita malah jadi ngedrop dan turun, dan itu malah membahayakan diri kita sendiri, Bi, seperti itu ya. Oke, jadi secara garis besar adalah steril ataupun susu UHT kandungannya sama-sama saja. Yang penting adalah kandungannya atau fungsinya sendiri hanya untuk menjaga daya tahan tubuh, bukan untuk obat utama untuk angka 19 ya, Dok ya. Dan ya benar, Bi. Kalaupun memang kita sudah melakukan prokes ataupun sudah melakukan kayak semacam 5M itu sebenarnya sudah dirasa cukup, Dok ya, kayak misalkan makanan ataupun stres gitu, Dok. Ya, jadi sebenarnya COVID ini sendiri kan pemerintah udah menjalankan bahwa kita harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat ya, dari menggunakan masker, cuci tangan, hindari berkerumun, jaga jarak, ya, tidak membuat kerumunan. Nah itu udah bagus. Cuman itu ditambah satu, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh agar daya tahan tubuh kita baik, sehingga kalau memang ada virus yang menghinggap di tubuh kita tidak kalah, daya tahan tubuh kita tidak kalah dengan virus itu sendiri. Itu, Wi. Oke, Dok, sepertinya pada siang hari banyak banget sahabat Dira semuanya yang bertanya, Dok, tapi lebih ke, saya lihat-lihat lebih ke vaksinasi dan juga COVID-19. Kita akan bahas. Oke. Ini bentar. Selamat siang, Min. Untuk pengumuman lolos, ini saran baru. Sebentar, Dok. Ya. Sebentar. Nah, Dok, ada dari Santi Hermawan 24, Dok. Dok, Ya. vaksin bahaya nggak buat yang punya riwayat diabetes dan asam lambung? Ya, jadi untuk masyarakat yang ingin divaksin, bila memiliki penyakit penyerta seperti darah tinggi ya, dan penyakit lambung. Jadi saya ngomong satu-satu dulu nih.
kalau darah tinggi, usahakan saat divaksin, tekanan darahnya itu dalam kondisi yang terkontrol. Jadi anggapnya terkontrol, tekanan darah yang bagus itu kan yang normal itu adalah 120 per 80. Nah, usahakan saat divaksinasi itu kondisi tekanan darah itu tidak melebihi dari 140 per 90. Dok, kalau saya biasanya tensinya itu 150, tapi sekarang 140, dok. Ya udah, berarti itu udah dalam masih terkontrol, jadi bisa untuk dilakukan vaksinasi. Tapi kalau kondisinya tensinya sedang tinggi, maka vaksinasi itu ditunda terlebih dahulu, dikontrol tekanan darahnya dulu, diturunkan tekanan darahnya dulu. Setelah tekanan darahnya itu adalah normal, maka baru dilakukan vaksinasi. Nah, kalau yang asam lambung gimana, dok? Kalau yang memiliki asam lambung, sebenarnya asam lambung tidak ada pengaruhnya dengan penyakit komorbid atau penyakit yang membahayakan COVID. Tapi alangkah baiknya kalau emang sedang sakit perut atau itu lebih baik ya tunda dulu. Tapi kalau dok memang harus sekarang nih, dok, ada programnya, dok, program vaksin COVID ya, dok. Ya sudah, kalau yang sakit mah masih bisa, tapi kalau yang darah tinggi tidak bisa. Maka kalau yang darah tinggi harus diturunkan dulu tensinya, distabilkan dulu, baru dilakukan vaksinasi. Tapi yang kena sakit mah masih bisa dilakukan vaksinasi saat itu juga. Tapi kalau misalkan, ya. Kalau untuk riwayat tipes gimana, dok? Riwayat tipes nggak ada masalah, Bi. Yang penting gejala yang bahaya itu adalah yang memiliki asma, yang memiliki darah tinggi, yang memiliki kencing manis, itu hal-hal yang harus dikhawatirkan. Selebihnya dari itu, atau yang sedang mengkonsumsi obat-obatan penurun daya tahan tubuh. Misal orang yang sedang kemoterapi, ya orang yang kanker, itu ditunda terlebih dahulu. Itu, Bi. Oke, jadi memang ada rules, ada memang rules sendiri untuk yang punya penyakit riwayat kayak semacam asam lambung ataupun itu sebenarnya lebih baiknya dikonsultasikan dulu ya, dok ya. Ya, betul gitu, Bi. Oke, dok, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini tadi bahas vaksin dan sekarang ini dari dia plus 22 bulan. Kalau kita isoman, paling tepat konsumsi makanan apa dan buah apa? Ya, jadi kalau ditanya isoman, kita makan makanan yang seperti apa? Jadi saat kita isoman, usahakan makan sebenarnya kalau pasien COVID itu tidak ada yang pantang ya, tapi usahakan perhatikan, biasanya kalau sedang daya tahan tubuh menurun, biasanya asam lambung pun ikut meningkat. Jadi hindarin makan makanan yang asam, ya yang sifatnya asam kayak ada kandungan jeruk nipis atau cuka, itu dihindari, dan makanan-makanan yang bersantan alangkah baiknya itu dihindari. Karena apa? Itu bisa merangsang asam lambung lebih meningkat. Yang terjadi adalah malah terjadinya sakit ulu hati, sakit mah terjadi. Jadi makanan tidak ada yang dipantang, tapi masih dalam batas yang wajar. Ya, wajar artinya apa? Jangan makan makanan yang jenisnya itu aja, kalau bisa bervariasi, ya. Lalu kalau ditanya buah-buahan apa aja boleh, bagus, nggak ada masalah. Yang penting hindarin agak-agak asam. Tapi untuk lebih baiknya mengkonsumsi makanan yang tinggi oksidan, tinggi antioksidan. Nah, itu jenisnya adalah yang berry-berry. Emang sih agak asam, tapi antioksidan itu lebih baik. Kayak blueberry, blackberry, strawberry itu lebih baik. Ya, tapi kalau yang punya riwayat itu agak dikurangin. Seperti itu, Bi. Oke, baik. Ini juga bisa buat informasi, dok, untuk sahabat yang sedang melakukan nih. Oke, dok, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Hermawan 24. Tips, dok, sebelum vaksin apa yang harus dilakukan dari sebenarnya katanya, dok. Sebenarnya kalau untuk sebelum vaksin itu yang harus dilakukan, kalau bisa, kalau emang ada penyakit penyerta atau penyakit yang sudah didapat seperti darah tinggi, kencing manis, tiroid, alangkah lebih baiknya diperiksa dulu, di medical check up dulu kondisi tubuhnya. Ya, bisa dilakukan pemeriksaan di rumah sakit untuk medical check up atau di laboratorium.
Nah, kalau kondisinya bagus, berarti oke dilakukan vaksin. Dan sehari sebelum vaksin, usahakan jangan kecapean. Istirahat, tidur yang cukup, ya, makan makanan yang bergizi, jangan kecapean. Nah, kalau dok perlu konsumsi makanan tertentu nggak ada, nggak ada. Jadi nggak ada makanan yang saya harus makan ini dulu sebelum divaksin, itu nggak ada. Yang pasti kondisi tubuh yang penting harus fit. Tidak ada penyakit penyerta yang misal sedang kambuh gitu. Misal saya punya asma tapi waktu kecil dok, waktu saya umur 10 tahun, sekarang usia saya udah 30 tahun dok. Ya, itu nggak masalah. Gitu. Oke, jadi diperhatikan juga ya dok ya, katanya sih kalau misalnya harus makan dulu ya dok, minimal sarapan deh gitu, biar nggak perut. Ya itu. Ya sebenarnya kalau dari sisi perut, vaksin ini kan suntikannya intramuskuler ya Bia. Jadi tidak sampai ke lambung. Maksudnya beda ya kalau dia mengkonsumsi obat lewat lambung, lewat makanan, pasti itu nyampe ke lambung terlebih dahulu. Tapi kalau suntikan ini kan biasanya lewat intramuskuler atau lewat otot, kalau nggak lewat pembuluh darah. Jadi tidak mengaruh ke lambungnya. Tapi nggak apa-apa, ya lebih baik ada sarapan dulu. Tujuannya bukan karena kena lambung, tapi tujuannya agar ada tenaga energi yang didapat dari sarapan itu sendiri. Oke, Dokter Adit, terima kasih banyak waktunya. Ya. Mengenai Bi. panic buying di pandemi sebenarnya wajar atau enggak, terus kita sempat membahas sedikit tentang vaksinasi dan juga COVID-19. Gitu. Dokter Adit sehat terus. Ya, makasih Bi. Juga. Instagram juga dok ya. Oke. Oke, Dokter Adit terima kasih waktunya. Ya. Oke, baik. Oke, sahabat kita semuanya, itu tadi pembahasan mengenai panic buying di masa pandemi, dan tadi sudah dijelaskan bahwa sama Dokter Adit, kalau susu UHT atau susu steril sebenarnya kandungannya sama saja. Dan perlu digarisbawahi, kalau susu steril yang sedang viral di media sosial sebenarnya bukan penangkal COVID-19, namun hanya sebatas untuk menjaga daya tahan tubuh itu saja. Oke, untuk sahabat kita semuanya yang ketinggalan untuk live Instagram hari ini, bisa langsung disimak di IGTV Instagram Rumah Sakit Liana Medica. Dan silakan untuk yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, Kelira aja, lebih dekat, lebih aman, bersih dan nyaman. Saya Abi pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Sehat live Instagram selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.